Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semuanya, di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar latihan bacaan izhar ya. Namun sebelumnya kita bahas dulu pengertian daripada izhar. Jadi huruf izhar halqi itu ada 6. Yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ha, yang kelima oghin atau ghain, dan yang keenam kha. Sekali lagi, hamzah ha, ain ha, oghin kha. Jadi jumlahnya ada 6 huruf. Lalu pengertian daripada izhar itu apa? Pengertian daripada izhar yaitu jelas. Lalu apa yang harus dijelaskan? Yang harus dijelaskan di sini yaitu nun sukun dan tanwin. Baik tanwin fathah, tanwin kasroh maupun tanwin dhammah. Karena keterangan daripada izhar yaitu bila mana ada nun sukun atau tanwin, baik tanwin fathah, tanwin kasroh maupun tanwin dhammah, lalu berhadapan dengan salah satu huruf izhar halqi yang 6 tadi ya, yang sudah kita sebutkan, yaitu berhadapan dengan salah satu huruf izhar, baik berhadapan dengan huruf hamzah, berhadapan dengan huruf ha, berhadapan dengan huruf ain, berhadapan dengan huruf ha, berhadapan dengan huruf ghain, atau berhadapan dengan huruf kha. Nah itu maka suara tanwin atau nun sukun tersebut itu harus dijelaskan. Nah sekarang kita ke contohnya, silakan diperhatikan. Di sini ada gambarnya ya. Jadi nun sukun atau tanwin lalu berhadapan dengan huruf hamzah. Yang pertama ya, huruf hamzah. Silakan diperhatikan. Kullun amana. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ada tanwin ya, tanwin dhammatain di atas lam, sama seperti yang dicontoh ini. Tanwin dhammatain lalu berhadapan dengan huruf hamzah, yaitu yang merupakan salah satu daripada huruf izhar yang pertama ya. Nah, maka cara membaca tanwin yang ada di atas lam tersebut itu harus dijelaskan suara tanwinnya. Contohnya kullun amana, kullun amana. Jadi suara tanwinnya itu dijelaskan ya. Selanjutnya man a'ta. Nah, di sini ada nun sukun seperti ini ya yang dicontoh. Nun sukun lalu berhadapan dengan huruf izhar yang pertama yaitu huruf hamzah seperti ini. Nah, maka cara membaca nun sukun yang ada di sini itu harus dijelaskan. Contohnya man a'ta. Nah, ini namanya hukum izhar ya. Jadi suara nun sukun tersebut itu harus dijelaskan. Contohnya lagi maridun aw ala. Nah, perhatikan di sini ada tanwin fathatain seperti ini ya. Tanwin fathatain lalu berhadapan dengan huruf izhar halqi yang pertama yaitu huruf hamzah seperti ini ya. Nah, maka cara membaca tanwin yang ada di atas bot tersebut itu harus dijelaskan suara tanwinnya. Contohnya maridun, maridun seperti itu ya. Maridun aw ala seperti itu. Selanjutnya wala yakhshawna ahadan illallah. Baik, yang menjadi contoh di sini yaitu di atas dal ada tanwin fathatain lalu berhadapan dengan huruf izhar halqi yang pertama yaitu huruf hamzah ya, seperti ini. Maka cara membaca tanwin yang ada di atas dal tersebut itu harus dijelaskan suara tanwinnya ya. Contohnya ahadan, ahadan illallah seperti itu ya. Wala yakhshawna ahadan illallah seperti itu. Baik, selanjutnya
Azabun alim. Nah, yang menjadi contoh di atas ba ada tanwin dhammatain. Sama seperti ini ya. Tanwin dhammatain lalu berhadapan dengan huruf izhar halqi yang pertama yaitu hamzah di sini ya. Seperti ini. Nah, maka cara membaca tanwin yang ada di atas ba tersebut itu harus dijelaskan suara tanwinnya. Contohnya azabun alim, seperti itu. Baik, selanjutnya min ahlil kitab. Nah, perhatikan di sini ada nun sukun. Seperti ini ya, nun sukun atau nun mati lalu berhadapan dengan huruf izhar halqi yang pertama ya. Di sini hamzah. Nah, maka cara membaca nun sukun tersebut itu harus dijelaskan. Min ya, min ahlil kitab. Jadi tidak min ya. Itu termasuk ikhfa ya. Tapi di sini kita sedang membahas izhar. Jadi suara nun sukun tersebut harus dijelaskan. Min ahlil kitab. Selanjutnya kitabun anzalna. Nah, di sini ada tanwin dhammatain ya di atas ba, tanwin dhammatain lalu berhadapan dengan huruf izhar halqi yang pertama yaitu hamzah ya, seperti ini. Maka cara membaca tanwin tersebut itu harus dijelaskan suara tanwinnya. Kitabun anzalna, seperti itu. Rasulun amin. Nah, di atas lam ada tanwin dhammatain lalu berhadapan dengan huruf izhar halqi yang pertama di sini hamzah ya. Maka suara tanwin tersebut itu harus dijelaskan. Rasulun amin. Selanjutnya qaryatin ahlaknaha. Perhatikan di bawah ta marbutoh ada tanwin kasrotain ya, sama yang seperti contoh di atas seperti ini ya. Tanwin kasrotain lalu berhadapan dengan huruf izhar halqi yang pertama di sini huruf hamzah. Maka cara membaca tanwin yang ada di bawah ta tersebut itu harus dijelaskan ya. Qaryatin ahlaknaha. Selanjutnya tayran ababil. Nah, di atas ra ada tanwin fathatain lalu berhadapan dengan huruf izhar halqi yang pertama ya, yaitu di sini hamzah. Maka suara tanwin yang ada di atas ra tersebut itu harus dijelaskan ya, suara tanwinnya. Tayran ababil, seperti itu. Selanjutnya fi maqamin amin. Di bawah mim ada tanwin kasrotain lalu berhadapan dengan huruf izhar halqi yang pertama ya, di sini huruf hamzah. Maka cara membaca tanwin yang ada di bawah mim tersebut itu harus dijelaskan ya, suara tanwinnya. Fi maqamin amin. Nah, jadi kesimpulannya, bila mana ada nun sukun atau nun mati, bila mana ada nun sukun atau tanwin, baik tanwin fathatain, tanwin kasrotain maupun tanwin dhammatain, lalu berhadapan atau bertemu atau di depannya ada salah satu daripada huruf izhar yang 6 itu ya. Di sini contoh yang pertama yaitu hamzah. Nah, maka suara nun sukun dan tanwin tersebut itu harus dijelaskan ya. Seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.